Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan keterangan yang kemarin, bahwa ketika Nabi Sulaiman diberikan pilihan untuk memilih ilmu dan kerajaan, kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu. Tak kunjung lama, akhirnya Nabi Sulaiman tidak hanya diberikan ilmu oleh Allah, tetapi kerajaan juga Allah kasihkan kepadanya. Artinya bahwa orang yang berilmu itu berhak mendapatkan kerajaan atau kedudukan yang sudah sepantasnya. Karena yang akan bisa mengelola itu adalah kemapanan ilmunya. Tidak sebaliknya, orang yang sudah memiliki harta berlimpah tetapi kemudian dia kurang pemahaman tentang ilmunya, maka bisa jadi harta yang melimpah habis karena tidak bisa mengelolanya. Menurut sebagian hukama, kata al-ilmu itu berasal dari 3 huruf, ain, lam, dan mim. Wastiqaqul aini min illiyina. Ain itu tercetak atau diambil dari akar kata illiyin, sedangkan lam diambil dari akar kata al-lutfi, dan mimnya itu diambil dari kata al-mulki. Makanya kemudian ada yang mengartikan fal ainu yujawizu sahibuhu ila illiyina, karena di dalam lafal ilmu itu ada ainnya, maka orang yang punya ilmu dia akan sampai kepada surga illiyin. Dengan ilmunya akan dapat menghantarkan dirinya sampai ke surga illiyin. Wallahu yaj'aluhu latifan. Dengan ilmunya maka seseorang yang memiliki ilmu tersebut dia akan punya rasa belas kasih atau kasih sayang kepada sesama. Wal mimu yaj'aluhu mulkan malikan al khalqi. Sedangkan orang yang berilmu, ketika kita melihat dari mimnya, maka dia akan menjadi seorang ratu, meratui beberapa orang yang menjadi bawahannya. Ada satu qil juga yang menjadi petunjuk bahwa memang ilmu itu sangat mulia. Di antaranya adalah dawai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam sabdanya wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu agar kamu meminta adanya ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah Gusti, tambahkan kepadaku ilmu ya Allah. Karena li'anna Allah ta'ala a'ta Muhammadan kullal ulumi wa lam ya'murhu bi talabi ziyadati ghairil ilmi. Allah perintah kepada Kanjeng Nabi untuk meminta ilmu, dan Allah juga kasih semuanya, dan Allah tidak perintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk mencari selain ilmu. Faqala nuridaw sabqan Nabi alaihi salatu wassalamu naumul alimi utawi turune wong kang alim iku khairun, lebih bagus min ibadatil jahili ketimbang ibadah wong kang bodoh. Satu hikayat, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika mendatangi masjid. Belum sampai di dalam masjid, di pintu masjid Rasulullah melihat ada setan. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada setan, "Hei iblis, ma tasna'uhuna? Apa yang hendak kau perbuat di sini?"
Iblis ngomong, uridu an adkhulal masjidah, saya kepingin melbu masjid, wafsadu sholat hadzal musalli, dan hendak merusak sholatnya orang yang sedang sholat itu. Walakin akhafu min hadzal rajuli, tetapi saya takut kepada orang yang sedang tidur. Qala, Kanjeng Nabi kemudian berucap lagi, ya iblis, lima lam takhuf minal musalli wa huwa fil ibadati wal munajati ma rabbih wa takhafu minan naimi wa huwa fil ghaflati. Iblis, kenapa kamu tidak takut dengan orang yang sedang menunaikan sholat padahal ia sedang beribadah dan bermunajat kepada Tuhannya, tetapi malah engkau takut kepada orang yang sedang tidur padahal dia sedang dalam keadaan lali terhadap Tuhannya. Setan ngomong, al musalli jahilun wa ifsadu ashalu. Sing salat Kanjeng Nabi iki wong goblok, ngrusakake ibadah wong goblok itu mudah. Walakin naimu alimun idza huwaita al musalli wa afsadtu salatahu akhafu min yaqdatihi wa islahi ajlan. Seandainya aku menyasarkan orang yang sedang sholat, seandainya aku rusak sholatnya, saya takut. Sedangkan di sampingnya ada orang yang sedang tidur, orang yang alim. Saya takut ia bangun kemudian membetulkan sholatnya seketika itu. Nah, dari kesimpulan itu kemudian Rasulullah menyampaikan, naumul alimi khairun min ibadatil jahili, bahwa tidurnya orang yang alim, tidurnya orang yang berilmu itu jauh lebih baik dibandingkan ibadahnya orang bodoh. Dengan keterangan yang dari kemarin, fadilah ilmu, keutamaan ilmu, bahkan banyak kisah yang sudah disampaikan, hendaknya ini menjadi motivasi untuk diri kita terus belajar. Hendaknya ini semua menjadi sebuah teguran. Andai kata kemarin-kemarin kita terus-menerus bermalas-malasan, ini menjadi teguran dan ini menjadi peringatan untuk kita. Jangan kemudian kemalasan-kemalasan yang terus menyelimuti kita terus kita ikuti. Tidak ada bagian yang nyata bagi kaum-kaum pemalas. Yang ada adalah dia akan menyesal di kemudian hari. Ya, saya ulangi, tidak ada bagian yang nyata, yang baik, yang positif bagi orang-orang yang malas. Yang ada hanya bagian untuknya, yaitu penyesalan. Jangan sampai di kemudian hari kemudian kita menyesal gara-gara sekarang tidak mau memperbaiki diri untuk kemudian mempelajari banyak hal. Kanjeng Nabi dawuh, setelah banyaknya cerita-cerita, kisah-kisah untuk membangkitkan gairah kita belajar, untuk membangkitkan gairah kita untuk terus ngaji, diskusi, musyawarah dan lain-lain dalam rangka memperbanyak ilmu, Kanjeng Nabi juga berpesan, barang siapa yang kepingin hafal terhadap satu ilmu, maka baginya wajib memenuhi 5 hal. Yang pertama, sholatul laili walau rakaataini, tunaikan sholat sunnah 2 rakaat di waktu malam. Nah, sambian wis ono ting riki, mujahadah sebelumnya itu didahului sholat 2 rakaat dulu, itu sudah ada, tinggal didawamkan, tinggal dilanggengaken, tinggal kemudian diistiqomahkan. Iki minangka dawuh saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diejawentahkan dalam kehidupan kita di pesantren ini. Meskipun hanya 2 rakaat salat malam ditunaikan.
Yang kedua, dawamul wudu, usahakan kamu sering punya wudu dibandingkan tidak. Punya wudu itu bagaimana? Ketika batal, wudu lagi, batal lagi, wudu lagi, batal melih, wudu malih. Kecuali seorang perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau sedang mengalami haid, rasa wudu karena tidak boleh. Bahkan wudu di waktu itu hukumnya haram. Nah, kalau laki-laki tidak ada hambatan, jadi nek awake dhewe iki mipil masuk angin, mipil ngentut mawon, ya mipil di sela-selane karo wudu. Mulane kita pernah mendengar ada ijazah daimul wudu. Wasalisatu at-taqwa fi sirri wal alaniyati. Berusaha menjadi orang yang takwa, menjalankan apa yang menjadi dawah Allah, berusaha meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah, fi sirri wal alaniyati, dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan terang-terangan bersama dengan orang yang lain. Dikaro dhewe apa iki berusaha dadi wong sing takwa. Karo wong liya pas bareng-bareng ya kudu luwih-luwih. Jangan sebaliknya, kelihatannya ketika pas bareng-bareng teman-teman kita kelihatan orang yang sangat takwa, tapi di belakangnya kita menjadi seorang seakan-akan seperti bajingan tengik. Itu payah. Dalam keadaan sirri, dalam keadaan alaniyah, di waktu itu pula seorang para pencari ilmu dituntut untuk terus beretika takwa. Warabiatu ayyakul litaqawwila lisyahwati. Yang keempat, bolehlah dia makan, boleh, tapi makannya itu sekedar untuk kekuatan ibadah, bukan makan untuk terus menuruti keinginan-keinginan nafsu kita. Bisa diomongake ngeten, maem utawi madang iki seanane ora kudu dianak-anake sing main-main banget, iki ora kudu. Adanya bagus, menunya rezekine sampean. Menune biasa mawon, ya rezekine sampean. Termasuk melih ora oleh kewargen. Kewargen nggih salat padarane kaya koclok. Kewargen mimi ya padarane kaya koclok. Kewargen oleh maem ya ndadekake wetenge ora penak. Nah, itu dihindari. Wal khamisatu siwaku, yang kelima, jaga mulut kamu dengan cara gigine digosoki utawa sikatan. Jo ngasih santri kok untune kuning kabeh. Bukan karena bawaan dari sananya, tetapi karena memang orang tahu sikatan. Ojo ngasih yang kono. Tanda orang yang memiliki kemampuan ilmu yang bagus diantaranya giginya bersih. Ikut ciri-ciri nih, dan ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan dunia dan akhirat mau tidak mau dibersamai dengan ilmu. Wasarafut dunya utawi mulyane dunya wal akhirat lan mulyane akhirat iku ma'al ilmi barang sertane ilmu. Kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat tidak lepas, itu harus digapai, diapit, dibarengi dengan ilmu. Wal alimu ta wong alim al wahidu kang siji iku akbaru luwih agung min jihadil fadli ketimbang arah-arai utamane indallahi mungguwe Allah taala min alfi syahidin ketimbang 1000 wong mati syahid. Orang alim yang benar-benar alim meskipun satu, dia lebih besar, lebih agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang mati dalam keadaan syahid. Padahal orang yang mati dalam keadaan syahid itu termasuk kematian terbaik.
Tapi ketika dihadapkan dengan orang-orang alim, itu levelnya masih di bawah daripada orang-orang alim. Ya, sekali lagi ini semuanya mengutarakan fadilah ilmi, keutamaan ilmu, kemapanan ilmu, kemuliaan ilmu. Termasuk juga orang yang memiliki ilmu nanti akan mendapatkan kemapanan hidup, kemapanan hidup dunia, lebih-lebih kemapanan hidup di akhirat. Wal muradu de perkara kang den garepaken minal alim saking wong alim fi hadal hadis ing dalem iki hadis wa ya alim iku alimun wa alim amila kang lakoni sapa alim bi ilmihi kelawan ilmune alim. Tapi yang dikandung maksud daripada hadis ini bukan hanya sekedar alim, tetapi alim yang sekaligus mengamalkan apa yang ia mengerti. Qala ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha Allah taala iku khalaqan dadiaken sapa Allah tahtal arsy, yang dalam ngisor-ngisori ars Madinatan ing kota. Maktuban halitin tulis ala babiha ing atase lawange Madinah. Dan tulis manzaru al ulama'a fakanna mazaru al anbiya. Manute sapa iku zaro lamun sowan sapa siman al ulama'a ing wong-wong alim fakanna mazaro mongko kaya-kaya sowan sapa siman al anbiya ing pira-pira nabi. Allah taala menciptakan di bawah arsy ada satu kota. Yang kota itu tertuliskan manzaru al ulama fakanna mazaru al anbiya. Barang siapa sowan kepada ulama, maka seakan-akan ia sedang sowan kepada para nabi. Sehingga walidzalan kron are mengkono-mengkono manzaru al ulama qala dawu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam julusu sa'atin utawi longgo saat indal ulamai yang dalam sandingi ulama iku habbu loih dan demeni ilayya maring ingsun ilallahi maring Allah min ibadati alfi sanatin ketimbang ibadah 1000 tahun. Orang yang duduk-duduk, orang yang longgoh-longgoh bersama dengan ulama, kata Rasulullah, ia lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang yang beribadah sampai menghabiskan 1000 tahun lamanya. Kenapa? Sekali lagi karena ilmu itu tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan hal-hal lain selain daripada ilmu. Kenapa demikian? Kemarin juga disampaikan oleh Rasulullah dalam kitab yang sama. Apa? Ilmu itu adalah sifat Allah, sedangkan pengamalan adalah watak hamba. Nah, barang siapa yang Allah kasihkan ilmu pada dirinya, berarti seakan-akan Allah berikan secuil daripada sifatnya kepada orang tersebut. Karena sifat Allah itu tidak ada yang hina, semuanya adalah mulia, maka orang yang dikasihkan secuil daripada sifat Allah yaitu ilmu, dia pun akan terangkat dengan sendirinya. Ya, jadi kabeh iki nerangaken fadilah ilmu, kabeh iki menggugah motivasi untuk kita kemudian tidak boleh bermalas-malasan. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada jatah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang malas, kecuali hanya penyesalan. Dan hindarilah berteman karib dengan orang-orang yang malas, karena itu akan merusak. Seperti satu syair yang disampaikan, la tashabil kaslana fi halatihi kam solihin bifasadin akhir yafsudu. Jangan kau berteman dengan orang-orang yang malas. Kam solihin bifasadin akhir yafsudu. Banyak orang-orang yang solih yang awalnya tidak punya malas, gara-gara bareng-bareng terus dengan para pemangku kemalasan, kemudian ia menjadi orang yang rusak.
adwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yudau fir ramadi fayahmudu. Adwal balidi ilal jalidi sari'atun, nempelnya kebodohan, menggeser kepandaian itu jauh lebih cepat, seperti halnya bara api yang akan padam ketika dimasukkan ke dalam debu. Jadi kowe iki siji kudu semangat. Nah karo bocah-bocah sing semangat sinau, semangat diskusi, semangat musyawarah dikancani. Nah sing ora pati yo kudu ditarik ben padha-padha semangat. Kudu kelingan sik wau, la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadin akhra yafsudu. Adwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yudau fir ramadi fayahmudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.